Sekitar 2 minggu yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Gilang Pratama. Pak Ono, gimana cara kerja HT? HT itu Heli Talkie ya. Jadi kita bisa lihat apa itu HT. Nah, ini makhluknya. Kita lihat gambar-gambarnya dulu lah. Nih, makhluknya HT seperti ini. Yang perlu diperhatikan di HT adalah dia bisa transmit, bisa mancar, dan bisa menerima pada frekuensi yang sama. Konsekuensinya sebagian peralatan di dalamnya bisa dipakai buat mancar, bisa buat menerima, di share. Jadi pemancar dan penerima pakai alat yang beberapa alat sama. Kayak antena dipakai barengan, aki lagi baterai dipakai barengan, kayak gitu. Jadi pemancar sama penerima dipakai bersamaan. Ini HT. Cuman kalau kita lihat yang lebih besar ada juga. Ini HT kan kecil, bisa dipegang pakai tangan. Tapi kalau yang lebih besar kita biasanya, kalau yang kayak saya yang ada di rumah saya, ICOM, ini yang saya punya inilah biar gampang. Oke, ini dia 78, bukan 78, 707. Jadi yang ada di rumah ada beberapa. Ini sama sih prinsipnya sama HT tadi, cuman dia peralatannya lebih besar. Ini ada di rumah saya, AC707. Ini ada di rumah, dan ini saya pakai komunikasi buat ke internasional segala macam. Dia bisa transit receive di frekuensinya banyak banget. Bisa di ini 14 MHz misalnya. Oke. I see. Wush. Coba bentar. I see, ini dia 718. Iya, 718. Satu lagi ini 718. Jadi saya ada si 718 juga sama 707. Oke. Ini biasanya dipakai buat jarak jauh. Kalau HT itu biasanya jarak pendek sih. Cuman ini kita harus atur frekuensinya, mau frekuensi berapa kita pakai frekuensinya. Konsekuensinya antenanya kita harus tune bener, kita harus konfigurasi betul mau dipakai di frekuensi berapa tuh antenanya, gitu ya. Ini contoh yang lebih besar daripada HT. Konsekuensi dari peralatan ini adalah gak bisa dipegang pakai tangan biasa. Kalau HT kan bisa dipegang pakai tangan ya, tapi frekuensinya terbatas dia. Oke. Ini saya biasanya main untuk ke Eropa, ke Amerika segala macam, peralatan-peralatan yang ini. Beres ya. Prinsipnya sama. Sekarang kita lihat prinsip di dalamnya. Oke. Jadi kita punya antena di sini. Ini antena dari baik tadi rig, kita biasanya nyebutnya rig. Yang besar-besar kita biasanya sebut rig. Ini ada antenanya semua. Oke. Nah, kita lihat bagian receivernya dulu. Jadi di sini ada yang buat nerimanya. Receiver. Saya nggak akan buka terlalu banyak ya. Ntar pusing kepala lu pada. Ini bagian penerimanya. Jadi sinyal dimasukin ke receiver. Oke. Bisa masuk ke receiver. Biasanya di belakang receivernya ada amplifier kecil, amplifier audio. Amplifier. Dan ini biasanya kita masukin ke speaker. Oke. Di sini speaker. Jadi cuma gitu doang sih buat nerimanya. Nah, yang seru dari makhluk ini adalah konsekuensinya sekarang kalau buat mancar sistemnya dibalik sih sebenarnya. Di sini ada audio amplifier lagi.
audio dari mikrofon dikuatkan. Nih saya kasih gambar mikrofon ya, ini mikrofon ceritanya, ini mic, di sini ada preamp audio. Oke. Nah kemudian di sini ada bagian pemancarnya. Nah kenapa saya kasih jarak antara dua ini? Soalnya ada bagian yang penting di situ. Ini bagian transmitter biasanya nyebutnya, transmitter itu pemancar. Nah biasanya kalau di HT itu ada tombol PTT, button, tombol ya, button atau tombol. Nah ini di samping sini, sampingnya mana nih? Yang ini kali ya. Ini colokan buat speaker mic-nya biar keluar. Ini ada tombol buat on off pemancarnya. Oke. Ada lagi yang lain nggak gambarnya? Ini ada, ini kayaknya yang ini nih, tombol buat on off pemancarnya. Yang di sebelah sini adalah colokan buat pasangin mic sama speaker keluar gitu. Jadi bisa ditarik mic speakernya keluar. Tapi ada tombol pemancarnya di sini. Oke. Terus apa? Ini kelihatan nih. Oh ini mic speaker. Ini PTT buttonnya. Oke. Jadi PTT button ada mic speakernya keluar. Nah, jadi bentuknya kayak gitu doang. Nah ini mic speaker. Nah sekarang ada PTT. Fungsinya PTT buat apa? Buat mindahin fungsi dia. Jadi kalau lagi dipencet, antenanya pindahin ke transmitter, receivernya putus, pindah ke transmitter. Jadi audionya dari sini akan keluar, masuk ke antena, terbang. Kalau dilepas PTT-nya berarti sinyal dari antena masuk sini, masuk ke receiver, keluar ke speaker ini. Itu. Yang perlu di sini di set adalah bagian buat kontrol frekuensinya. Di sini ada yang buat kontrol frekuensinya. Biasanya kita pakai PLL sih, phase lock loop. Kadang-kadang disebut VFO juga lah, tapi VFO beda sih sebenarnya. Yang sering PLL ini kontrol frekuensi. Ini fungsinya untuk mengontrol frekuensi. Supaya apa? Supaya frekuensi pemancar dan penerimanya sama persis. Jadi kalau kita mancar di frekuensi 100 Hz, nerimanya juga 100 Hz. Oh, enggak 100 Hz lah. 100 MHz, nerimanya di 100 MHz juga. Jadi waktu kita transmit, kita akan transmit ada frekuensi yang sama penerimanya. Gitu. Makanya ini penting banget supaya sama. Di dalam sini ada amplifier juga supaya sinyal bisa keluar lah. Kalau di HT rata-rata powernya bisa sampai 1 sampai 5 wattan lah di sebelah sininya kalau HT. Tadi rig yang single sideband yang besar bisa sampai 100 watt, kadang-kadang bisa lebih. Oke. Jadi cuman ini cara kerjanya cuma gitu doang. Oke. Jadi ini PLL ini yang atur frekuensi, ada bagian pemancar penerima. Sekarang kita lihat rangkaiannya sedikit aja, kita icip-icip rangkaian sedikit ya, seperti apa. Skematik receiver VHF. Karena HT bekerja pada frekuensi VHF, kita lihat skematiknya, skema rangkaiannya. Oke, ini contoh skema rangkaian yang sederhana banget. Ini sangat sederhana. Ini sinyal masuk lewat antena dan hanya sinyal yang beresonansi pada L1 dan C1 ini yang akan dikuatkan oleh preamplifier ini. Oke. Dan dia diambil suaranya, ini sinyal frekuensi tinggi nggak bisa lewat, frekuensi tinggi tidak bisa lewat karena frekuensi tingginya di ground oleh C4 ini. Jadi hanya tinggal audio aja yang lewat ke sini. Ini tinggal penguat audio sisanya ke sini. Jadi ini contoh penerima yang paling blow on di dunia, kecil, cuma satu transistor aja. Frekuensinya frekuensi yang diterima di sini aja sesuai dengan LC ini. Ini contoh penerima seperti ini, gitu ya. Tapi harus ngerti fisika sih. Saya ngerti ini waktu kelas 2 SMA. Jadi waktu pelajaran SMA saya perhatiin dulu gurunya nerangin. Dia ngerain elektronik sih sebenarnya. L sama C resonansi berarti
1/2 pi akar LC kayak gitu sih. Jadi sejak itu saya mulai ngerti, oh oke, ini bisa dipakai buat meresonansi membuat hanya sinyal beresonansi frekuensi ini yang bisa masuk gitu ya. Ini yang sederhana banget. Coba kita lihat yang lebih ribet dikit. Ini yang lebih ribet dikit nggak? Ini pada satu frekuensi semua. Satu transistor semua, bro. Bego banget. Ya, ini penerima satu transistor lagi. Ini frekuensinya ditentukan oleh ini L1, L2, C1, C2 di sini. Frekuensi yang diterimanya dikuatkan sama sekalian ini nih kayaknya. Iya. Ini dikuatkan oleh transistor Q1. Kemudian yang bisa keluar ke sini hanya frekuensi audio di sini. Ini jadi fungsi kapasitor C11 ini buat supaya frekuensi tinggi hilang, hanya frekuensi audionya yang bisa lewat. Kemudian ini adalah amplifier audio. Cuma gitu doang rangkaiannya. Ini kayak beres ya. Jadi ini rangkaian penerima paling blow on di dunia. Cuma satu transistor sebetulnya rangkaian penerimanya. Nggak bagus sih. Ada penerima yang lebih rumit nggak? Oke, ini kayaknya agak lebih rumit sedikit rangkaiannya. Nah, ini lebih rumit sedikit. Oke, ini VFO-nya yang ini nih, yang BF19. Oh, dua-duanya semuanya BF199 ya. Jadi ini adalah frekuensi buat bangkitin frekuensi tinggi. Tadi kalau masih ingat rangkaian saya, ini ada VFO, ini makhluknya VFO. Nah, kemudian dia masukin frekuensi ke sini, diterima sama, ini dicampur di sini berarti. Ini sekalian osilator, sekalian buat ini semua frekuensi radio diterima oleh ini, dikuatkan oleh transistor yang ini, kayak dimasukin ke rangkaian yang ini akan ngatur frekuensi mana dia akan receive. Kemudian frekuensi tingginya akan dibuang oleh rangkaian yang ini. Ini ada CRC ini, C resistor sama C ini akan ngebuang frekuensi tinggi. Tinggal audio doang, ini penguat audio doang, ini kecil. Jadi ini rangkaian yang sederhana banget buat terima. Oke, sekarang kita lihat receiver VHF PLL. Ini rumit nih. Waduh, tinggal kotak doang. Ya udah, kita lihat kotak aja dah. Bisa kelihatan nggak ya? Bisa nggak ya? Waduh. Wah, kayak gini-gini nih yang seru dah. Wah, ini udah blok juga, dia mainnya blok juga. Cuman ini rangkaiannya pakai NE602. Udah di dalamnya udah ada IC segala macam, tinggal pakai aja sih sebenarnya. Ini penguat awalnya. Di sini sudah ada VFO-nya di sini. Oke. Terus dimasukin ke sini. Ini buat filter 455 kHz. Jadi frekuensi ini dikurangi frekuensi ini, keluar 455 kHz. Ini modulatornya bikin audio. Ini langsung dikuatin pakai audio. Ini audio output. Oh, ini preamp juga nih kayaknya. Ini preamp 455 kHz berarti. Detektornya mana ya? Oh, ini udah keluar audio, di sini keluar audio. Di sini keluar audionya. Oke. Berarti sini termasuk detektornya dari sini berarti. Oh, ini BFO-nya nih berarti. Oke. Ini buat single sideband nih kayaknya. Buat single sideband. Ini VFO, ini BFO-nya. BFO adalah kalau kita main single sideband, kita harus bisa ngerubah ini frekuensi osilatornya, bisa diatur dari sini sih sebenarnya. Tapi itu susah, nerang ini agak susah.
Ada yang lebih sederhana nggak? Ini oke. Oke, ini kayaknya model lebih gampang ini. Oh, ini lebih gampang. Oke. Ini lebih gampang buat teranginnya, kelihatan semua. Ini VFO buat PLL atau VFO-nya. Yang ini kita pakai VFO. Frekuensi resonansinya ditentukan oleh C22, C24, C23 sama L4. Ini nentuin frekuensi osilatornya dia. Ini akan berosilasi di mix ke sini. Jadi ada dua frekuensi dimasukkan. G1 frekuensi dari antena yang dicun pada LC ini. LC ini akan ngecun pada frekuensi antenanya. Kemudian di mix sama antena ini keluar frekuensi 9 MHz. Jadi yang akan dikuatkan hanya frekuensi 9 MHz. Kemudian di sini dia akan dideteksi. Jadi 9 MHz di mix ada dua frekuensi di sini, 9 MHz sama 90015 MHz. Jadi ini 1,5 kHz dimasukin ke sini. Jadi kalau kita mainan di frekuensi-frekuensi tinggi, kita selalu mainnya mixer seperti ini, dua frekuensi di mix, makanya mixer. Outputnya adalah selisih atau jumlah dari frekuensi itu. Jadi kalau kita lihat, dia frekuensinya adalah 4 MHz, di mix sama 5 MHz, outputnya 9 MHz. Oke. 9 MHz di mix sama 90015, keluarnya 1,5 kHz. Audio nih, frekuensi audio itu dikuatkan oleh audio amplifier sini. Jadi ini rangkaian receiver yang lebih kompleks, lebih bagus kualitasnya sih daripada yang sebelum-sebelumnya yang tadi. Oke, dan dia pakai FET semuanya. Konsekuensi FET adalah low noise. Noise-nya kecil banget, jadi dia bagus banget buat nge-receive. Gitu ya. Ini contoh receivernya. Jadi receiver fungsinya kira-kira kayak gitu receiver. Sinyal masuk, dikuatin, dicun di sini. Jadi hanya sinyal yang beresonansi pada LC ini yang akan dikuatkan. Kemudian di mixer, dua frekuensi yang akan dimix. Keluarnya ini penjumlahannya 9 MHz, terus dijumlah lagi sama dikurangin sih 9 dikurangin 9,015 dikurangin 9 keluar 1,5 kHz. 1,5 kHz adalah audio dikuatin pakai amplifier audio. Oke, kira-kira kayak gitu teknik buat bikin receiver yang sederhananya. Nah, sekarang kita lihat teknik buat bikin transmitternya. Tapi ini tolong diingat bahwa tadi audionya radionya radio ini ya. Radionya itu buat di HF loh. Bukan FM tuh tadi. Tapi buat biar kebayang bahwa tekniknya sebenarnya ada tekniknya gitulah. Nah, sekarang kita lihat transmitter circuit. Kalau di HT lebih sederhana sih. Nah, ini HT nih kayaknya. Ini rada blow on banget, asli nih blow on. Ini rangkaian paling blow on di dunia nih. Ya ilaha illallah, parah banget. Jadi ini mikrofon dikuatkan audionya sama transistor ini. Oke. Kemudian dimasukkan ke dalam pembangkit frekuensi tinggi ini. Frekuensinya ditentukan oleh L dan C ini. LC ini tentuin frekuensinya. Ini kayaknya frekuensinya sekitar 100 MHz-an, masukin ke antena. Jadi transmitter cuma kayak gini doang, lebih sederhana. Nah, yang jadi kunci adalah gimana caranya LC ini sama receiver transmitter pakai LC yang sama, supaya kalau waktu transmit sama receive sama. Biasanya kita nggak pakai LC lagi, kita pakai kristal sih sebetulnya. Untuk transmit receive-nya kita kontrol pakai kristal. Jadi kira-kira rangkaian transmitternya sederhana kayak gini doang. Oke. Kalau kita mau lihat transmitter FM broadcast, ini FM broadcast ya, broadcast transmitter circuit yang dijual harganya berapa ratus ribu lah. Ada yang lebih rumit nggak? Waduh, rumit tapi cukup sederhana buat diterangin. Harus cari. Kalau cuma ada dua transistor gini parah nih, nggak stabil sih. Paling enak sih lihat di buku sih sebenarnya. Buku-buku rata-rata rangkaiannya bagus-bagus kalau buku. Oke, ini transmitter FM, tapi dia bukan stereo, mono aja. Jadi mikrofon kasih amplifier kecil supaya mikrofonnya kuat, terus diinjek ke frekuensi
Jadi frekuensinya dirubah-rubah oleh audio yang ini, konsekuensinya frekuensi akan berubah-ubah tergantung audio yang dimasukin. Makanya kita punya frekuensi modulation. Jadi suara masuknya di frekuensinya kita rubah. Frekuensi pancaran ditentukan oleh LC ini C sih sebenarnya, kapasitor. Diodanya yang akan merubah kapasitornya. Oke. Kapasitor yang ini adalah kapasitor yang nentuin paling frekuensinya, cuman ini yang biar ngerubah audionya masuk dari sini. Jadi ini adalah osilator, rangkaian sudah sini osilator yang buat bangkitin frekuensi tinggi, kemudian dikuatkan masuk amplifier, masuk ke pemancar. Jadi pemancar FM kira-kira kayak gini sih bentuknya. Oke. Tapi ini sederhana banget loh, hati-hati. Nggak stabil, dikasih tahu dulu aja. Nggak stabil yang ginian. Stabil artinya frekuensi bisa lari-lari ya frekuensinya. Oke. Ini juga ini mikrofon penguat audio. Oke. Terus audionya masukin ke dioda ini. Dioda ini akan merubah kapasitor. Dioda ini tambah C6, tambah C7, tambah L1, tambah ini semua ini resonansi. Nentuin resonansi, dia beresonansi pada frekuensi berapa. Oke, kemudian dikuatkan oleh transistor yang ini mancar. Jadi pemancar cuma seperti itu rangkaiannya. Kira-kira beres ya. Mudah-mudahan bisa kebayang receiver sama transmitternya. Oke. Kalau tadi dilihat transistor sederhana banget, preamp masukin pembangkit frekuensi tinggi ini VFO ini, terus dikuatkan, cuman gitu aja. Receiver dikuatkan dikit, nanti udah gitu dideteksi, dirubah frekuensi tinggi ini jadi frekuensi audio, keluar audionya, cuman gitu doang sih. Rangkaian HT itu seperti itu. Yang paling rumit biasanya rangkaian di sininya rumit, karena bisa macam-macam nanti. Kita bisa bikin pemancar sama receiver beda frekuensinya berapa, bisa diatur seperti itu, terutama kalau kita harus masuk ke repeater dan sebagainya. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat siapa tadi, Mas Gilang Pratama.